Agustus 1945, saat Jepang jatuh, ketegangan memuncak antara golongan muda yang agresif dan golongan tua yang berhati-hati. Dari drama penculikan di Rengas Dengklok hingga perumusan naskah di Rumah Maeda, setiap detik menjadi saksi bisu perebutan nasib bangsa yang akhirnya pecah dalam satu suara khidmat di Jalan Pegangsaan Timur Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi. Pagi. Saudaraku Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai perwakilan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan surat. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Huriyaku Presiden. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka pada Indonesia? Dengan memberikan proklamasi kepada Indonesia. Dan itu dapat terlaksana beberapa hari kemudian, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baik kalau begitu, kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, presiden. Ya, terima kasih. Despite all the destruction, Japan still hadn't surrendered. A second bomb was made ready, and Truman issued another warning. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. If Japan does not surrender, bombs will have to be dropped on more industries. Jepang kalah. Jepang kalah. Itu berarti Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Itu tandanya kita sudah merdeka. Ya benar, sudah merdeka. Aku harus memberitahu berita ini kepada teman-teman sekalian. Jepang mengalami kekalahan besar setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Kekalahan ini membuat Jepang menyerah dan keadaan di Indonesia menjadi tidak stabil, sehingga muncul kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syarif dan golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang melalui radio BBC. Mereka kemudian mengadakan rapat dan sepakat bahwa kemerdekaan harus diumumkan secepat mungkin tanpa menunggu persetujuan Jepang. Tidak menerima hadiah dari Jepang Yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Selamat malam, Bu. Malam. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini Bung, saya telah mendengar dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Yang berarti Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kami para pemuda telah melakukan rapat. Dan tujuan kami kemari adalah mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Golongan muda dan golongan tua memiliki perbedaan pendapat tentang waktu proklamasi. Soekarno dan Muhammad Hatta ingin membahasnya dahulu melalui PPKI agar lebih aman. Sedangkan golongan muda takut Indonesia dianggap merdeka karena bantuan dari Jepang. Saudara-saudara, seperti yang sudah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Bawa keduanya ke suatu tempat yang asing. Lalu, kita bujuk mereka untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa mereka? Rengas Dengklok. Tapi Bu, Rengas Dengklok itu luas. Kita mau taruh di mana? Kapan kita akan memulai untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Mungkin dari subuh. Apakah kalian setuju? Tepatnya di pukul berapa? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Singgi? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Baiklah, saya akan memberikan pengamanan untuk kalian semua. Kita akan pergi ke rumah Jauh Kisong. Selamat malam, Bung. Malam, ada apa ini? Mari Bung, kita harus pergi sekarang.
Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, Bung. Lagi pula, ini sudah keputusan para pemuda. Rakyat juga itu akan menyerbu kota ini. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesempatan kami bersama, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Pak. Untuk apa? Saya ikut dengan kalian. Kami, para pemuda, sudah sepakat untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa kalian tidak tahu jika saya memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Pak, semua di sini. Kalian sadar kalau misalkan ada anak yang kecil. Bu, pemuda-pemuda ini ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang, Bu. Aku sudah mulai dengan aku dan anakku yang masih kecil. Kamu jangan membawa aku juga. Baiklah, kami akan membawa Anda berdua ke anak Anda untuk ke Rengas Dengklok. Tapi kami harus pergi sekarang. Baiklah. Karena tidak menemukan kesepakatan, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan mereka adalah menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang, sekaligus mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Malam. Silakan dulu. Jenderal, kami datang untuk menagih janji. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Maafkan kami, Bu. Tapi keadaan sudah berubah. Jepang sudah menyerah. Dan mulai saat ini, kami diperintahkan oleh sekutu untuk mempertahankan status quo. Status quo. Jadi janji kemerdekaan hanya di dalat bulan. Anda sekarang lebih memilih menjadi budak sekutu daripada memilih menjadi saudara tua kami. Tapi ini perintah militer, Bu. Jika kalian terus bergerak, maka tentara Jepang akan turun tangan. Silakan, gunakan senjata Anda. Tapi ketahuilah, Anda tidak akan bisa membunuh semangat jutaan rakyat kami. Jika Anda menghalangi, Jakarta akan banjir darah. Sudahlah Soekarno, tidak ada gunanya bicara dengan bangsa yang sudah kehilangan harga diri di depan pemenangnya. Ayo pergi. Simpan perintah Anda, Jenderal. Kami akan merdeka dengan cara kami sendiri. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Maeda? Tenanglah, silakan masuk semuanya. Kamu berada di kediaman saya. Anda sekalian keselamatannya akan terjamin. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi polisi yang terlebih dahulu. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hai kalian, jaga baik-baiklah bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Setelah terjadi kesepakatan, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi di rumah Tadashi Maeda, yang dimana beliau adalah tentara Jepang yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan di rumah Soekarno yang menandakan lahirnya kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baiklah, kalau begitu saya, Darwin, dan juga Kemi